Iya, semuanya kembali lagi ya di channel Bincang Jepang ini. Pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai teater. Teater apa? Gekidangseki. Nah, kalian pernah melihat dua video ini atau belum nonton? Ya silahkan ditonton dulu lah. Nah, itu jadi dua video itu tuh adalah salah satu hasil pertunjukan dari Gekidangseki. Nah, jadi pertunjukannya judulnya apa? Judulnya Minami Jujisei. Minami Jujisei itu menceritakan tentang Indonesia, pendudukan Jepang di Indonesia gitu, dan juga ada kisah cinta antara orang Indonesia dan juga orang Jepang. Nanti ceritanya kita sama-sama simak ya di akhir video ini. Nah, jadi itu teater Gekidangseki ini merupakan teater yang terbesar di Jepang gitu. Mereka dimulai pada tahun 1953. Jadi teaternya ini dibuat pada tahun 1953, tepatnya pada 14 Juli tahun 1953 oleh Asari Keita. Nah, Gekidangseki didirikan bersama dengan 10 orang mahasiswa yang ingin membawa semangat revolusi ke dalam dunia teater. Seenggaknya sudah lebih dari 60 tahun lebih ya sejak pembentukannya. Nah, Gekidangseki per tahun 2019 sudah memiliki 1.400 anggota, termasuk aktor, teknikal, dan staf manajemen. Dan mereka juga punya lebih dari 3.000 pertunjukan. Sekarang kelompok teater ini, ya saya katakan tadi, yang terbesar dan juga termasuk profesional di bidangnya mereka ya, teater ini. Maka ya dibentuklah 7 teater khusus di Jepang juga. Dan mereka mengadakan tur pertunjukan sebanyak 5-6 kali per tahunnya. Teater ini mementaskan berbagai macam pertunjukan seperti drama langsung, drama musikal, dan musikal asing seperti animasi Disney yang mereka lakonkan. Sebut saja Frozen. Atau Aladdin begitu. ねえ僕を信じて自由に飛び立って二度と振り返らずに Nah ini, jadi karya yang ramai diperbincangkan di kalangan penyuka Jepangan di Indonesia ya. Karyanya Minami Jujisei. Nah, karena apa? Ada musik Indonesia Raya di sana dan juga ada Bengawan Solo. Nah, Minami Jujisei itu masuk ke dalam trilogi sejarah Showa. Nah, jadi Gekidangseki telah membuat trilogi sejarah Showa untuk menceritakan kenyataan dan sejarah peperangan Showa begitu. Mengingat orang-orang ya apalagi kaum muda Jepang gitu mulai nggak aware dengan sejarah mereka gitu, nggak memperhatikan lagi sejarah mereka. Yang tua-tua juga udah mulai ya nggak ada gitu ya. Nah, jadi ya Gekidangseki memperkenalkan kepada mereka sejarah mengenai Jepang pada masa lampau begitu, khususnya pada masa peperangan. Nah, di sini tuh trilogi sejarah Showa itu ada 3, di mana yang pertama itu ada Music Karori Korang. Jadi ini merupakan kisah nyata yang digubah dalam drama musikal yang menampilkan Yoshiko Yamaguchi yang lahir sebagai orang Jepang dan menjalani kehidupan sebagai diva Tiongkok, Rikorang gitu. Itu yang pertama, Rikorang. Terus yang kedua ada Myujikaro Ikoku no Oka. Jadi merupakan fakta sejarah yang menceritakan Fumitaka Konoe, putra dari Fumimaro Konoe, mantan Perdana Menteri Jepang ya, dan juga 600 orang Jepang yang ditahan di Siberia oleh Uni Soviet. 君はよく生きていたなわしは死なへんで Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu Myujikaru Minami Jujisei, berlatar belakang di Indonesia dan Jepang yang menceritakan cerita mengenai Isao Hoshina yang harus menerima hukuman sebagai penjahat perang kelas BC. Bahasa Inggrisnya sih Southern Cross dan di Indonesia berarti Salib Selatan begitu.
Itu rasi bintang gitu loh. インドネシア独立のために戦いたい。たとえこの身は滅んでも Nah inilah karya yang sempat ramai di kalangan penyuka Jepangan di Indonesia karena ada lagu yang saya sebutkan tadi, Bengawan Solo dan juga Indonesia Raya. Jadi ya kemungkinan lagu Indonesia Raya ini memang dinyanyikan karena sedang terjadi pergerakan kemerdekaan juga kan. Jadi memang ya latar belakangnya disesuaikan lah, ditepatkan begitu. Nah, kenapa sih dibikin trilogi ini? Jadi trilogi ini tuh dibuat untuk memperingati 60 tahun berdirinya Shiki Theater Company. Maka drama musikal trilogi sejarah Showa dipentaskan dan pertunjukan perdananya dilakukan di Tokyo dan kemudian Kyoto dan Nagoya. Nah, trilogi sejarah Showa mendapatkan apresiasi karena mendekati sejarah zaman tersebut dan karena mengangkat tema-tema yang dekat dengan masyarakat Jepang sendiri gitu. Nah, penampilannya kalau ya berdasarkan informasi ya, kalau diperhatikan nama-nama pemeran dan pemain ansambelnya itu berisi orang Jepang semua. Memang karena ini adalah teater yang berbasis di Jepang juga. Menampilkan pertunjukan gamelan, tari-tarian dari Bali, barong, pakaian batik dan juga yang lain-lainnya gitu. Kalian bisa cek sendiri di channel mereka, Shiki Channel gitu. Nah, ini saya apresiasi mengenai orang Jepang yang berarti mereka belajar mengenai tari-tarian Bali, gamelan, barong, dan sebagainya itu untuk mementaskan Minami Jujise ini. Teater ini menunjukkan bagaimana pertempuran yang terjadi di wilayah selatan dan menceritakan perasaan cinta dari dua orang yang berbeda negara. Romansa dalam drama ini agar anak muda tuh agak lebih dekat gitu, merasakan kedekatan dengan drama ini. Kalau misalnya hanya pertempuran aja mungkin agak kurang menarik penonton. Jadi tambahkanlah romansa-romansa begitu. Nah, beberapa adegan dalam drama ini seperti menyanyikan lagu yang terkenal di Indonesia yaitu Bengawan Solo dan juga ya ditutup dengan lagu itu juga sih, Bengawan Solo dan Indonesia Raya tentunya. Kemudian juga ya ada pertempuran di Indonesia begitu. Juga ada bagaimana Jepang mengenalkan 3A gitu, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia begitu. Dan ya cerita singkat, jadi ada seorang sepasang kekasih yang bernama Isao Hoshina dan juga Lina Ningrat. Mereka sebelumnya berada di Jepang sebelum perang berkecamuk. Lina harus segera kembali ke Indonesia untuk ikut dalam pergerakan kemerdekaan. Isao sedih karena harus berpisah dengan Lina. Namun, mereka berdua berjanji suatu saat akan bertemu kembali dan mereka akan menyanyikan lagu yang mereka sukai yaitu Bengawan Solo. Kemudian berserang beberapa waktu, Isao dikirim ke medan pertempuran selatan melawan pasukan kolonial Belanda. Keberangkatan Isao ke wilayah selatan membuat janji yang pernah dibuatnya bersama Lina menjadi kenyataan. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali sebagai prajurit dan perawat, dan mereka berjanji akan setia selamanya. Sayangnya, ketika Jepang kalah, pasukan sekutu segera menduduki Indonesia kembali dan memperlakukan hukuman penjahat perang. Isao pun tak luput dari hukuman itu dan menerima hukuman gantung sebagai penjahat perang kelas B dan C. Kisah cinta Lina dan Isao harus tandas dikala Isao harus menerima hukuman gantung. Namun, sebelum itu, Lina dan Isao menyanyikan lagu yang di dalamnya berisikan janji mereka berdua, yaitu Bengawan Solo. Ya, seperti itulah kira-kira informasi mengenai Shiki Theater ini. Jadi, kalau kalian ada kesempatan pergi ke Jepang gitu, jangan lupa juga untuk bisa menyaksikan teater ini, ya. Karena memang teater ini tuh teater yang profesional juga besar di Jepang gitu. Jadi, ya kalau bisa jangan melewatkan kesempatan untuk menonton teater ini. Ya, itu saja dan terima kasih banyak telah menyaksikan. Bengawan Solo